Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Kita jumpa lagi dalam Library Talk ya. Kali ini bintang tamu kita adalah Hafiz Mubarok, yaitu mahasiswa dari Institut Stiam Kampus C ya. Pak Hafiz. Nah, kali ini beliau akan Halo, mantap Hafiz ya. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan buku ya yang pernah beliau baca, yaitu Filosofi Teras ya. Mungkin sebelumnya Hafiz boleh perkenalan diri ya, dan boleh sedikit menjelaskan apa sih filosofi teras itu. Oke, Hafiz silakan. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Pada kali ini saya dipercayakan menjadi pembicara dalam library talk ya, yang diadakan setiap minggu sekali ya, setiap hari Jumat. Jadi eh, kali ini saya akan membahas buku ini, judulnya Filosofi Teras. Kenapa saya memilih buku ini? Jadi pada pada tahun lalu itu saya mengalami depresi. Saya mengalami eh, jatuh mental yang sangat sangat kuat gitu, yang membuat saya terpuruk gitu. Saya pada tahun lalu itu saya merasa saya kayak udah nggak kayak apa ya, kayak udah nggak eh, kuat gitu hidup lagi di dunia ini gitu. Saya merasa tuh kayak udah saya ada di ujung dunia ini gitu, yang benar-benar saya cuma sendiri gitu. Jadi pada saat itu, pada saat saya mengalami itu, alhamdulillah saya punya teman. Teman saya ini merekomendasikan buku ini buku ini yang sedang saat itu pada saat itu sampai sekarang pun masih banyak banyak yang mencari, banyak yang membeli. Terus juga alhamdulillah setelah saya baca buku ini, kehidupan saya, mental saya kembali perlahan-lahan kembali pulih. Saya menjadi semangat kembali menjalani hidup hidup ini. Nah, kenapa sih saya bisa se sekuat itu bisa pulih lagi karena buku ini? Jadi buku ini ditulis oleh Henry Manampiring. Eh, jadi, jadi buku ini kena apa? Maksudnya apa sih maksudnya dari filosofi teras ini? Jadi filosofi teras adalah eh, terjemahan terjemahan bebas yang dibuat oleh penulis Bapak Henry Manampiring ini dari mazhab filsafat Stoa, atau dulu pada 2000 tahun yang lalu, sekitar 300 tahun sebelum Masehi, eh, hi- hidup seorang filsafat. Ya, sekitar 2000 tahun yang lalu hidup seorang filsafat bernama Zeno. Dia melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Pirai- Piraeus dengan kapal laut melintasi Laut Mediterania. Nah, si Zeno ini membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia, yaitu semacam semacam pewarna tekstil warna ungu yang sangat mahal dulu, yang sering dipakai mewarnai
jubah para raja. Nah, pewarna ini dibuat di ekstrak laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan. Nah, karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna, karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Nah, tapi Malang tak bisa ditolak. Kapal laut yang ditumpangi Zeno ini menabrak karam. Nah, jadi si Zeno ini nggak hanya kehilangan seluruh barang dagangnya yang mahal itu tadi, tapi ia juga harus terdampar di kota Athena. Kalau nggak salah Athena itu di Yunani, ibu kota Yunani. Nah, tentunya itu adalah sebuah cobaan yang besar. Zeno harus menjadi orang asing luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Nah, suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik. Nah, kebetulan saat itu melintaslah seorang bernama Crates, seorang filsuf aliran sinik, dan saat penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Crates ini yang tadi melintas untuk belajar filsafat darinya. Nah, Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, lalu ia pun mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpikir. Dalam bahasa Yunani disebut Stoa, yang terletak di sisi utara dari Agora, yaitu ruang publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul mungkin semacam alun-alun Yunani di kota Athena. Nah, sejak saat itu, para pengikutnya si Zeno ini disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoicisme. Nah, jadi karenanya banyak orang yang menyebut stoicisme itu agak sulit, jadi si penulis buku ini menyebutnya filosofi teras. Karena teras terjemahan langsung dari kata stoa. Nah, dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi. Nah, saat pelajari Stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekedar konsep abstrak dan intelek. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup untuk lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana Stoicisme telah mengubah karakter penulis buku ini adalah dahulu penulis penulis buku ini orang-orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Penulis buku eh, biasanya saat dalam kemacetan itu sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung dan sangat emosional di balik kemudi mobil. Nah, bahkan saat penulis hanya menjadi penumpang pun dan tidak tidak mengemudi, penulis juga masih merasakan kemarahan, emosi, stres. Penulis merasa frustasi dan hal itu membuat ia murka. Perilaku penulis sudah sampai mengganggu keluarganya. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, penulis berubah drastis. Kemacetan yang tadinya membuat ia stres, emosi, sekarang sudah tidak lagi membuat seperti itu. Nah,
Efek dari stoicisme ini di hidup penulis buku ini tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu penulis dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar kita. Kita lanjut ke tujuan utama dari filosofi teras atau stoicisme tadi. Nah, kita mulai dari apa yang bukan dari tujuan stoicisme. Stoicisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal seperti sukses, jodoh, disayang bos, dan istri. Nah, stoicisme atau teras um, uh, tujuan utamanya yang ingin dicapai yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif. Emosi negatif itu ada sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang lebih tentram. Nah, ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hidup mengasah yang kedua, hidup mengasah kebajikan. Ada 4 kebajikan utama yang menurut Stoicisme. Yang pertama, kebijaksanaan atau wisdom. Kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Yang kedua, ada keadilan atau justice, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan. Yang ketiga, keberanian atau courage. Keberanian berbuat yang benar, berpegang prinsip yang benar, bukan berani dalam makna sempit seperti bernyali masuk kandang singa. Nah, yang keempat, menahan diri atau temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Nah, kesimpulan dari filosofi atau stoicisme tadi adalah filosofi teras atau stoicisme adalah aliran filsafat Yunani yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama atau kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya atau agama. Nah, tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan. Dan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti harusnya kita menjadi manusia. Nah, di bab selanjutnya, yaitu bab ketiga. Di sini saya langsung ke kesimpulannya aja. Bab ketiga. Bab ketiga ini judulnya Hidup Selaras dengan Alam. Nah, manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Nah, apa sih hidup selaras dengan alam? Dalam konteks nature atau alam dari manusia, stoicisme atau filosofi teras menekankan satu-satunya
hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan hewan atau binatang ialah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuannya menggunakannya untuk hidup berkeutamaan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar, berakal sehat. Nah, keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Kemudian, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, karena itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau binatang. Filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Nah, bab selanjutnya, bab 4, yaitu dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Prinsip dikotomi kendali atau dikotomi of control bisa dibilang semua filsuf stoicisme sepakat pada prinsip ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini dalam stoicisme atau filosofi teras? Nah, yang pertama yang tidak ada di bawah kendali kita, yaitu tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita. Karena yang menilai kita itu orang lain, bukan kita. Kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi kita saat waktu lahir, seperti jenis kelamin, saudara-saudari, suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Terus yang terakhir, cuaca, gempa bumi, wabah penyakit, dan peristiwa alam lainnya. Nah, yang kedua yang ada di bawah kendali kita yaitu pertimbangan atau judgment, opini atau persepsi kita. Terus keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Nah, kita langsung ke intisari atau kesimpulan dari bab ini, yaitu tadi dikotomi kendali. Dalam hidup, ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak di bawah kendali kita. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, tadi kekayaan, reputasi kita, kesehatan, dan opini orang lain. Hal-hal yang ada di bawah kendali kita, tadi pikiran, opini, persepsi kita, dan tindakan kita sendiri. Walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, popularitas bisa diusahakan, tetapi tidak bisa dijamin
tidak bisa diambil dari hidup kita, karenanya mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali kita. Baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal di bawah kendali kita. Nah, mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan atau nasib. Terus ada trikotomi kendali dari William Irvine, memperkenalkan kategori ketiga, yaitu sebagian ada di bawah kendali kita, sebagian tidak ada di bawah kendali kita. Misalnya, studi karir, bisnis, uh, ujian, kuliah. Tugas kita adalah memfokuskan pada internal goal yang masih di bawah kendali kita dan selalu siap menerima hasil atau outcome. Jadi, uh, maksudnya sebagian ada di bawah kendali kita dan sebagian tidak ada di bawah kendali kita. Jadi, misalkan saat ujian skripsi, ya, jadi saya sebagai mahasiswa hanya bisa melakukan yang terbaik, seperti kayak mempersiapkannya, belajar, membaca eh, berbagai informasi, menyiapkan penelitian sebagai macam. Nah, itu sebagian dari eh, hal yang bisa saya kendalikan. Nah, tetapi di saat ujian skripsi, hasilnya itu tidak ada di bawah kendali kita, karena hasilnya itu bergantung dari tadi dosen pengujinya itu. Jadi maksud maksud dari sebagian ada di bawah kendali kita dan sebagian tidak ada di bawah kendali kendali kita seperti itu. Nah, kemudian waspada tirani opini orang lain akan hidup kita. Segala hal di luar kendali kita adalah indifferent, yaitu tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya hidup kita. Sebagian dari indifferent ini atau tidak pengaruh tadi lebih diinginkan, sebagian lain tidak diinginkan. Nah, yang terakhir, kita harus belajar tidak mengingini hal-hal yang di luar kendali kita. Kemudian di bab selanjutnya, bab kelima, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Di sini saya langsung ke intisari dari bab 5 ini tadi. Manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian atau value akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Nah, filosofi teras tidak menganggap emosi berjalan terpisah dari nalar atau rasio. Emosi Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Nah, saat saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul. Dan jika tidak rasional, penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian
atau value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya memisahkan antara faktor objektif dari penilaian atau subjektif kita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR, STAR, ST, yaitu stop, dan respon. Dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Nah, STAR ini merupakan tips untuk STAR ini untuk metode untuk di saat kita merasakan emosi negatif. Stop. Yang pertama stop. Berhenti atau memblok emosi negatif kita terhadap realitas yang tidak kita sukai. Contohnya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berhenti sejenak, tarik nafas supaya emosi kita nggak meledak. Gitu. Yang kedua, think, pikirkan dari perspektif lain, tidak dengan respon tiba-tiba dengan respon emosional. Nah, kata kuncinya, segala yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Please. Ya, Pak? Masih lanjut, Mohon Pak. maaf, ini ada iklan dulu bentar ya. Bentar. Iya, baik. Sembari menunggu record nih, recordnya agak lama nih, ya, atau sudah ke record nih. Jaringan juga agak unstable. Ya, tadi kita Oke. sampai. Sudah, Pak? Ya, lanjut, please. Baik, saya lanjutkan lagi tadi. Kita sampai di metode STAR tadi, STAR. Yang pertama itu stop, S atau emosi kita terhadap reaksi yang tidak kita inginkan atau tidak kita sukai. Contohnya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, coba berhenti sejenak, tarik nafas supaya emosi kita nggak meledak-ledak. Yang kedua, think. Pikirkan dari perspektif lain, tidak dengan respon tiba-tiba atau respon emosional. Nah, kata kuncinya, segala yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Jadi harus dipikirkan dulu sebelum merespon apapun. Contoh, karena bisa jadi situasi yang terjadi lantaran karena perspektif orang lain yang berbeda-beda, dan ingat, orang lain bebas berpendapat. Yang ketiga, assess. Menilai situasi sehingga kita betul-betul memikirkan menggunakan nalar kita, karena kita sudah melakukan metode STAR. Contoh, bisa jadi kita berterima kasih lantaran kita diberitahu kekurangan kita. Bisa jadi juga kita kasihan karena mereka menjudge tanpa mengerti atau sebentar. Mohon maaf tadi
contoh akses tadi, kita bisa berspektif bahwa ada kalanya orang yang mengkritik kita itu benar. Bisa jadi orang yang mengkritik kita belum tahu informasi seutuhnya apa yang kita pahami dan kita sampaikan. Nah, yang terakhir, respon terbaik dengan kesadaran penuh. Kita bisa merespon yang berbeda karena kita sudah melakukan metode STAR. Contoh, bisa jadi kita berterima kasih lantaran kita diberitahu kekurangan kita. Bisa jadi juga kita karena mereka menjudge tanpa mengerti atau tahu informasi yang seutuhnya. Nah, kita juga bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal, mengingat betapa remehnya masalah masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan manusia, dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab ke-7, bab ke-6. Bab ke-6 yang berjudul memperkuat mental. Kita langsung aja ke intisarinya. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Premeditatio malorum, ini bahasa Latin, apa bahasa apa ini? Adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depan. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran yang tidak beralasan adalah premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Manfaat lain dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi, dan karenanya kita tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diambil kembali oleh Dewi Fortuna. Ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Orang-orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang-orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Amor fati adalah cintailah nasib apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Kita ke bab selanjutnya, bab ke-7, yang berjudul hidup di antara orang yang bahkan. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Langsung ke intisari dari bab 7. Filosofi teras sangat menaruh hubungan pada hubungan antar manusia. Karena para filsuf Stoa atau Stoicisme percaya bahwa nature adalah
manusia adalah makhluk sosial. Nah, dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah atau perkataan orang lain, itu sepenuhnya salah salah dirimu sendiri. Nah, di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuan atau ignorance. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu, justru seharusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu. Kemarahan jauh lebih merusak daripada sebab kemarahan itu sendiri. Selalu ingat kemungkinan bahwa kita yang salah atau kita yang keliru. Kurang kerjaan membuka celah untuk niat jahat. Instruct and endure. Tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung atau menoleransi mereka. Nah, kemarahan sama-sama saja dengan gila sementara. Sedangkan kejujuran adalah bagian dari keselarasan dengan alam. Ketidakjujuran membawa kerugian di saat ini juga. Terkadang memang ada orang-orang yang lain dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat kita lebih baik. Nah, itu tadi intisari dari bab 7. Lanjut ke bab 8 dengan judul menghadapi kesusahan dan musibah. Dalam filosofi teras, sebutan musibah dan kesusahan adalah opini yang ditambahkan oleh kita sendiri. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita, respon kita atas sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Filsuf Stoa melihat melatih keutamaan. Saat kita tertimpa kesusahan, kita bisa memikirkan keutamaan apa yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Saat tertimpa musibah dan kesusahan, waspadai pola pikir 3P yang merusak. Personalization, pervasiveness, dan permanence. Dan penderitaan dengan bertahan menanggungnya. Bagaikan atlet di pertandingan yang dengan keras kepala membuat lelah lawannya. Latihan menderita, selain membantu kita menghadapi kesusahan yang sebenarnya, juga bisa membuat kita kembali mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Halangan bisa bergantung pada pikiran kita. Kita lanjut ke bab 9 dengan langsung aja ke intisari dari bab 9 ini. Prinsip hidup selaras dengan alam berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Anak bisa diajarkan dikotomi kendali tadi dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. Fix it versus atau melawan growth mindset. Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang
statis nasib, growth mindset, percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, dikotomi kendali bagi orang tua, apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar atau rasio yang sama dan sejajar. Dan karenanya, pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat karena dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Stoicisme mengajarkan berduka yang terkendali nalar. Selanjutnya kita lanjut ke bab 10 yang judulnya Citizen of the World. Kita langsung aja ke intisari dari bab ini. Kita semua adalah kosmopolit atau warga dunia. Kita semua berasal dari akar yang sama. Tidak ada alasan untuk membeda-bedakan suku, agama, ras, kebangsaan untuk bisa bersikap manusiawi. Haruskah haruskah kita turut serta mengatasi permasalahan dunia dan isinya jika kita diharapkan hidup selaras dengan alam, menyayangi seluruh umat manusia, dan hidup dengan bijak? Bisa disimpulkan bahwa kita diharapkan untuk tidak hanya berpangku tangan. Jika dihadapi sendirian, banyak masalah yang berada di luar kendali saya. Akan tetapi, jika dihadapi bersama, banyak masalah yang bisa berubah menjadi di bawah kendali kita. Apakah kita bisa merasa peduli akan kesusahan mereka yang berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain? Kita lanjut ke bab 11 dengan judul tentang kematian. Wah. Langsung aja ke intisarinya. Dari bab 11 ini tadi, segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. Hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan, akan membawa hidup yang baik, bahkan hidup yang pendek sekalipun. Selanjutnya bab ke-12, penutup, judulnya penutup. Ada yang mengatakan bahwa stoicisme adalah defensif filosofi, sebuah filosofi yang terlalu menekankan pada membela diri terhadap kemalangan dan penderitaan, dan tidak memberikan banyak formula untuk kebahagiaan. Saya pribadi tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Jika membaca tulisan-tulisan Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan filsuf-filsuf Stoa lainnya, kita mendapatkan kesan bahwa filosofi ini lebih menekankan pada melindungi diri dari penderitaan, khususnya di alam pikiran kita. Namun, justru karena hal itu juga stoicisme lebih mendekatkan diri kita kepada kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan? Kebahagiaan adalah sebuah kondisi mental
a state of mind yang abstrak, tidak bisa didefinisikan sampai saat kita merasakannya. Selain itu, definisi bahagia sendiri berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang yang berbahagia ketika ia berprestasi dalam bidang yang ditekuninya. Ada yang bahagia karena mencintai dan dicintai oleh pasangannya. Ada yang berbahagia karena bisa menolong orang yang kurang beruntung, dan banyak lagi. Dengan begitu banyak versi kebahagiaan, rasanya sulit menciptakan formula tunggal meraih kebahagiaan. Karenanya, kebahagiaan adalah efek samping ketika seseorang memaknai hidupnya sendiri dan meraih makna itu. Mungkin sebuah contoh bisa membantu. Selanjutnya, kita lanjut ke bab terakhir, bab 13, yang judulnya mempraktikkan filosofi teras. Buku kecil ini tidak pernah berambisi untuk menjadi sebuah referensi utama mengenai stoicisme. Filosofi teras begitu kaya dan dalam untuk bisa disampaikan sebuah buku kecil, apalagi oleh penulis yang dimiliki oleh gelar doktor dalam filsafat. Karenanya pemahaman penulis sebagai penulis pun akan topik ini masih sangat terbatas dan harus ditingkatkan. Buku ini lahir dari seorang awam yang merasakan sendiri manfaat dari stoicisme di dalam hidupnya dan ingin lebih banyak orang tahu dan mencicipi apa yang ada di dalam filosofi ini. Besar harapan penulis bahwa banyak dari kalian yang masih akan meneruskan mempelajari tentang stoicisme dengan membaca sendiri lebih banyak teks. Ada beberapa praktek filosofi teras yang bisa dicoba. Yang pertama, ritual pagi. Tadi premeditatio malorum, saat bangun tidur, sebelum membuka smartphone, cobalah membayangkan hal-hal buruk apa yang mungkin terjadi hari ini. Pikirkan dengan netral, tanpa harus menyebabkan rasa cemas. Bayangkan semua aktivitasmu hari itu, dimulai dari persiapan memulai aktivitas perjalanan menuju ke sekolah atau kantor, hal-hal apa yang akan kamu temui di lingkungan sekolah atau kampus, sampai perjalanan pulang dan beristirahat. Apa saja hal negatif yang mungkin terjadi hari ini, apa saja perilaku orang lain yang mungkin akan mengecewakan atau menjengkelkanmu, bayangkan itu semua dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah semua hal-hal ini sebegitu merusak hidupmu kah? Atau sebenarnya hal-hal ini semua bisa kamu tangani? Nah, yang kedua, ritual malam. Seneca mengajarkan kita 3 pertanyaan yang bisa direnungkan sesaat sebelum kamu menutup mata untuk tidur. Hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? Hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? Bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? Dua pertanyaan terakhir tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi penyesalan, karena apa yang sudah di masa lalu tidak perlu disesali, tetapi untuk belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi. Berikut kali sesuai semangat Prokopton atau Progresor. Nah, sudah selesai dari semua penjelasan bab tadi, ada 13 bab tadi, walaupun saya cuma menjelaskan intisarinya aja. Jadi, buku filosofi teras ini memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO kesamber galau. Buku ini sangat cocok
buat anak muda atau generasi milenial zaman sekarang yang merasa sering khawatir, baperan, susah move on, mudah tersinggung, emosian, suka marah-marah, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Eh, saya menyarankan, eh, sangat menyarankan buku ini untuk dibaca karena eh, buku ini sangat relevan dengan keadaan kita yang sekarang, anak muda zaman sekarang. Jadi buku ini ya sampai sekarang buku ini terbit tahun 2018 dan sudah memenangkan Book of the Year pada tahun 2019. Bahkan sampai sekarang pun beberapa waktu lalu saya ke Gramedia, itu buku ini masih terpampang di kategori bestseller dari tahun 2018 sampai sekarang pun masih bestseller. Jadi ini banyak banget anak muda yang katanya mencari buku ini. Dan saya juga menganjurkan buat membaca lah, ini sangat worth it banget. Sangat membantu buat membentuk mental kita jadi tangguh. Jadi mungkin itu saja penjelasan buku dari saya tentang buku ini, Filosofi Teras. Mungkin masih banyak yang belum saya jelaskan karena buku ini masih banyak, isinya masih banyak banget. Jadi saya sarankan buat kalian untuk membaca sendiri. Silakan ke toko Gramedia karena buku ini masih ada di bestseller. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata-kata. Terima kasih. Itu aja. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hafiz, terima kasih. Ini juga ternyata punya habis juga. Dan juga, Mbak nih, nggak terasa ya. Hampir 2 jam. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah kita akan informasikan ke Hafiz ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya Hafiz ya. Karena waktunya juga sudah banyak juga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya kasih Pak Asdi. Hafiz.